Om Swastiastu. Jadi untuk kali ini saya mencoba untuk memberikan review ataupun beberapa rangkuman terkait dengan penelitian proyek genom manusia dari jurnal dengan judul Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Inyoman Madusudana, itu dengan NIM 202307101 dengan jurusan S2 Pendidikan IPA Desa Denpasar. Nah, untuk review jurnal yang pertama itu dengan judul Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project atau teknologi pengolahan pengurutan DNA setelah proyek genom manusia. Nah, di sini saya mencoba untuk membuatkan skema pemikiran ya untuk mempermudah kita memahami dari apa yang dimaksud dalam jurnal tersebut. Nah, dasar pertama saya ingin menjelaskan proyek genom manusia. Nah, proyek genom manusia ini sesungguhnya sudah dilaksanakan tahun 1990 hingga tahun 2003 akhirnya. Nah, pada fase itu tujuannya adalah untuk memetakan gen dari manusia. Nah, setelah tahun 2003 ini ada suatu pengembangan yang didanai oleh lembaga riset yang bisa kalian perhatikan pada slide ya, National Human Genome Research Institute. Nah, lembaga ini memberikan hibah untuk beberapa perusahaan maupun dari para akademisi bagaimana agar proyek genom manusia ini berlanjut untuk perkembangan masa depan. Jadi dasar pemikirannya itu adalah mempercepat pemetaan gen, itu dasar utamanya. Kemudian bagaimana caranya untuk terus menekan biaya dari riset yang dilakukan melalui inovasi teknologi. Ya, nah program yang lembaga ini rancang dari NHGRI ini itu disebut sebagai Advanced Sequencing Technology Program atau sering disingkat dengan ASTP. Ya, nah, bagaimana proses perencanaan program tersebut itu bisa kita lihat dalam gambar satu. Ya, semoga terlihat dalam slide ya. Jadi bisa diperhatikan dasar konsep dari penelitian riset ini itu dari basic teori biologi, kimia, fisika elektronika juga. Itu kemudian secara bersama atau mix ya campuran dari kalangan akademisi dengan mitra kerja itu membantu untuk mempercepat proses. Di sini sudah tertera pada gambar nomor 2 ya, sehingga kita akan menemukan fundamental proof of principle. Jadi dari prinsip kebenarannya. Nah, kemudian dikembangkan lagi sehingga membentuk sebuah prototipe yang dibantu dari perusahaan maupun mitra kerja dari luar. Nah, membentuk sebuah prototipe alat gitu ya. Nah, dari proses tersebut maka dilakukan dua tes atau kita kenal dengan alpha test maupun beta test. Nah, alpha test dan beta test ini saling berkaitan, jadi sama-sama saling memberikan timbal balik. Ada DNA sampel ini, hasilnya kemudian diberikan menjadi sekuensi data. Ya, data sekuensi ini ya. Nah, dari data tersebut dicoba untuk produksi awal dari model, early model, gitu ya. Nah, jika produk tersebut cocok dan sudah sesuai dengan hasil riset, ya, kemudian dicoba untuk produksi atau mempatenkan yang memproduksi, dan sampai akhirnya bagaimana produksi rutin. Nah, setelah dia matang untuk dilakukan produksi, itu dia dilakukan produksi rutin. Semua proses dari sini sampai ke rutin production ini itu dibantu oleh
laboratorium riset, ya, penelitian laboratorium ini beserta pengembangan teknologi yang prosesnya melalui pematangan teknologi dari tahun ke tahun. Nah, sehingga proyek ini bisa dilaksanakan secara lebih cepat dan efisien, namun tetap memiliki daya jual atau komersil dari alat atau teknologi yang berhasil dibuat. Kemudian saya masuk ke sini dulu. Dari hasil pemrosesan tersebut ada teknologi pemetaan gen ya yang terus berkembang mulai tahun 2005 sampai 2015. Dari dari jurnal yang saya baca itu tertera di tahun 2012 sudah dibuat dan dilakukan di Oxford University. Itu ada teknologi yang canggih sekali menggunakan teknologi nanopori. Nah, sekarang baru saya menjelaskan bagaimana inovasi dan adaptasi teknologi masa depan bagi perkembangan proyek genom manusia ini. Nah, itu ada nanopori sequencing DNA. Nah, teknologi ini, nama teknologi nano biasa kecil. Nah, teknologi nano ini bagaimana prinsipnya? Teknologi nanopori ini secara deep elektrik sebenarnya sederhana, memasukkan DNA melalui pori dari skala nano yang sangat kecil dan mengukur perubahan arus. Arus inilah yang sebagai indikator nantinya komposisi dalam pemetaan gen itu. Nah, sistem nanopori ini selalu berisi larutan elektrolit. Nah, bisa kalian mungkin perhatikan pada gambar ya. Jadi berisi larutan elektrolit ini ketika medan listrik konstan diterapkan. Arus listrik dapat diamati dalam sistem. Besarnya densitas arus listrik ini melintasi permukaan pori-pori. Ya, permukaan pori-pori dan komposisi DNA atau RNA yang menempati pori-pori. Gitu ya. Nah, pengurutan dimungkinkan karena melewati saluran dari pori-pori sehingga menyebabkan perubahan karakteristik dari arus itu. Nah, akhirnya akan lebih cepat untuk mengurutkan atau memetakan DNA dengan biaya yang jauh lebih murah. Kemudian, nah, apa kesimpulan dari analisis jurnal ini? Dalam masa depan nanti, mungkin teknologi nanopori sequencing DNA ini memiliki potensi untuk menawarkan pembuatan genotip dengan biaya yang rendah, mobilitas yang tinggi untuk pengujian, ya, mungkin kredibilitasnya dan kualitasnya juga sangat tinggi, dan pemrosesan sampel yang cepat dengan kemampuan untuk menampilkan hasil yang secara real time. Nah, jadi dalam penemuan-penemuan sebelumnya, proyek genom ini memang mengalami kendala yang sangat lama dalam pemetaan itu karena waktu pemetaannya sangat lama. Melalui teknologi nanopori sequencing DNA ini memungkinkan untuk dapat mengetahui sifat-sifat genetik itu secara real time, lebih cepat ya. Saat itu juga bisa kita ketahui. Kemudian ini dari teknologi nanopori ini akan menjadi tantangan kita untuk penggunaannya mungkin setelah 10-20 tahun ke depan. Jadi itulah yang berhasil saya review dari jurnal ini untuk pemahaman kita tentang teknologi baru lanjutan dari proyek genom manusia. Nah, kemudian untuk analisis dan review tesis yang kedua, ini berkaitan dengan apakah kejahatan itu, ya perilaku kejahatan itu didapatkan atau muncul dari sifat-sifat genetik. Nah, dari tesis ini memiliki judul Is Crime Hereditary? An Analysis of Biological Agents from Eugenic, the Human Genome Project. Nah, jadi coba kita perhatikan ya, apakah apa itu kejahatan hereditary dulu kita pahami. Kemudian bagaimana analisisnya, gagasannya dari segi eugenik
kajian biologi dan dari segi proyek genom manusia. Kalian bisa perhatikan ya pada slide ini, kita coba bedah dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan eugenik? Dari dari tesis yang saya baca, itu definisi eugenik itu adalah suatu istilah yang menghilangkan sifat-sifat, ya, sifat-sifat inferior, atau kita kenal dengan sifat-sifat yang memiliki kecenderungan berperilaku buruk, begitu ya, dan mendorong perkembangan karakteristik yang diinginkan. Nah, jadi sifat-sifat gen yang mungkin yang lebih cenderung unggul dan baik itu yang dicoba untuk didorong, dimasukkan, sehingga dalam keturunan itu nanti yang muncul itu yang sifat-sifat unggul, gitu. Eugeniknya. Nah, sebelum itu eugenik ini kita kenali dulu. Dalam tesis saya baca ada manfaat positif dan negatifnya. Jadi kalau positif itu dia memang akan mengambil gen-gen unggul secara biologis. Tapi sisi dari negatifnya itu adalah kita ini secara tidak alami gitu ya, menghilangkan sifat-sifat yang sudah dibawa sebelum ini, mungkin sifat-sifat buruk dan sebagainya, atau dengan sterilisasi, gitu. Terus saya juga sudah mencoba membuatkan skema seperti ini. Kita coba dari hasil saya review begitu ya. Apakah perilaku itu perilaku tindak kejahatan itu dipengaruhi oleh gen melalui keturunan? Karena kan di sini judulnya hereditary, turun temurun kah itu begitu. Nah, dari informasi yang saya baca bahwa sifat-sifat buruk itu dibawa informasinya melalui gen. Nah, sekarang melalui perkembangan teknologi modern itu dicoba untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang dibawa oleh informasi genetik itu. Sehingga dalam keturunan selanjutnya itu akan memunculkan sifat buruk dan meminimalisir dari perilaku-perilaku buruk, kejahatan, ataupun kriminalitas. Itu dasar pandangan yang pertama. Nah, kemudian apa hubungannya eugenik kaitannya dengan HGP, Human Genome Project itu? Nah, eugenik ini kan ingin mengambil sifat-sifat yang genetik yang bagus, begitu ya. Nah, itu bisa didapat dari hasil pemetaan gen untuk mempermudah dan mempercepat. Cuma ada 4 kriteria utama atau faktor-faktor yang diperhatikan sekali dalam proses eugenik ini, itu ya, kaitannya dengan Human Genome Project. Itu ada privasi dan keadilan informasi genetik. Nah, jadi memang memiliki dampak bahwa pemetaan gen itu mungkin cukup riskan ya, bahwa data dan informasi itu memang harus akan mungkin kalau dalam perusahaan itu akan diketahui, nanti pihak kesehatan itu asuransi juga mengetahui, sehingga mungkin orang-orang merasa takut data dirinya bisa diketahui orang ataupun malah digunakan hal-hal yang tidak baik. Kemudian masalah etika penelitian genetik. Nah, jadi apakah penelitian ini sudah sesuai dengan norma, dan kemudian apakah tidak ada pertentangan dalam pemikiran agama seperti itu? Karena dalam analisis tesis yang saya baca, bahwa tersirat di sana tertulis artinya mendahului atau mendahului kehendak Tuhan. Jadi seperti kita melawan takdir, itu bahasa. Jadi apa yang sudah digariskan kita coba merekonstruksi hal baru begitu. Apakah ini sesuai dengan nilai etika maupun nilai luhur, itu maksudnya. Terus kemudian pendidikan publik tentang penelitian genom. Nah, jelas ini pendidikan publik ini sangat nanti dibutuhkan untuk perkembangan ilmu tahun ke depan. Itu dasarnya. Jadi eugenik kaitan dengan Human Genome Project. Kemudian, nah, di sini ada perkembangan teknologi dan pandangan eugenik dan
kejahatan saat ini. Jadi kalau saya urut dulu sebelum apa hubungan eugenik dengan crime seperti itu, eugenik dengan kejahatan itu. Dari teknologi ini kita pertama di dalam tesis itu tertera ada desainer bayi. Nah, jadi melalui teknologi modern itu kita bisa menginginkan gen-gen unggul yang muncul. Dari proses eugenik ini gen-gen unggul yang muncul. Sehingga kita seperti kita mendesain keturunan kita, bukan secara alami yang sudah digariskan begitu, tapi kita ingin dia biar unggul. Gitu. Terus penyuntingan gen CRISPR, CRISPR. Jadi mungkin para ilmuwan itu ingin menyuntingkan gen-gen yang sangat mendukung mungkin bagian pekerjaan dia gitu ya. Terus pradiagnosis genetik ini bisa mungkin mengetahui kecacatan pada zigot. Tetapi pergeseran ini lama-kelamaan mungkin kayak manusia itu tidak mengenal ataupun malah memiliki sifat-sifat amoral. Jadi kayak kita tidak alami gitu ya. Jadi di garis waktu itu tidak ingin menciptakan makhluk hidup berdasarkan keinginan. Nah, pergeseran ini maka dipertanyakan eugenik and crime today. Bagaimana sesungguhnya eugenik ini, konsep eugenik ini dengan kejahatan yang saya dapat baca dan saya dapat pahami itu. Nah, seperti ini. Jadi peneliti pun berpendapat sebenarnya tidak meyakinkan bahwa dengan menghilangkan gen yang bersifat buruk atau signifikan dari sifat-sifat kekerasan itu bisa mengurangi tindak kriminal. Karena ini faktornya bahwa sebenarnya tindak kriminal itu banyak faktornya dari faktor luar, eksternal, seperti masalah sosial, kemudian faktor psikologis gitu ya. Dan memang bukan hanya pada faktor biologinya. Sehingga eugenik dan kriminal ini kita bisa pahami bahwa sifat genetik itu bisa memang kita sisipkan, sifat-sifat yang unggul begitu, untuk nanti keturunan secara keturunan itu bisa menghasilkan sifat yang unggul begitu. Tetapi perilaku tindakan kejahatan itu sesungguhnya didorong atau dipacu bukan hanya dari sifat genetik, mungkin dalam lingkungan dia nanti faktor sosial, faktor psikologi itu juga mendorong munculnya sifat kekerasan maupun kejahatan yang dalam dirinya itu muncul. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan review jurnal dan tesis dari pemenuhan tugas IPA masa depan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.